Shalom. Kita akan memuji-muliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan saat masuk ke hadirat-Mu. Kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Kehadiran-Mu
berdalam, diberkati oleh Tuhan. Biarlah ini semua bisa menjadi kesenangan Tuhan untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Jagain kami Tuhan dari awal sampai akhir. Jika ada roh jahat yang mengganggu kami, patahkan, singkirkan Tuhan. Biar kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kami serahkan doa ini dalam kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Pagi ini kita firman Tuhan, kita akan bersama-sama untuk kembali merenungkan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ini masih suasana Paskah. Jadi selama Paskah kita akan merenungkan kembali, pernah merenungkan betapa pengorbanan Tuhan itu di kayu salib. Dikatakan di sana kita harus sama seperti Yesus. Dikatakan
hendaklah kita dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu walaupun dalam rupa Allah, ia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia tidak mempertahankan apa yang ada di dalam dirinya, dan dia mengosongkan dirinya. Bapak Ibu, pernah kita merenungkan betapa pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ketika dia awal sebelum disalib, dia dikhianati oleh muridnya, dia dilecehkan, dijadikan bahan permainan oleh serdadu-serdadu. Tuhan menanggalkan semuanya. Tuhan mengosongkan dirinya. Tidak ada harga diri di situ. Dan benar-benar di dalam dirinya tidak ada keakuannya, tidak ada. Dia kosong. Jadi apapun yang dilakukan dia tetap diam dan bertahan. Pernah merenungkan, terus dia disiksa, dicambuk, disalib. Pernah merenungkan sepanjang dia dikhianati oleh Yudas sampai Yesus itu disalib dan mati. Penderitaan yang paling berat yang dirasakan Yesus itu ada di mana? Pernah merenungkan itu? Penderitaan ketika dia mau disalib, dia dikhianati sampai dia mati di kayu salib. Penderitaan yang paling berat dirasakan Tuhan di mana? Pernah merenungkan? Belum. Kadang kita bahkan tidak memikirkan seberapa berat penderitaan Tuhan. Saya pernah merenungkan ketika saya membaca tentang pengorbanan Tuhan, dalam hati saya bertanya, apa yang paling berat yang dirasakan Tuhan? Saya sendiri tidak tahu. Tetapi ketika saya merenung, seperti ada suara dalam hati saya dikatakan begini. Ketika Tuhan disalib, dipaku di kayu salib, betapa penderitaannya. Maaf, saya kalau tidak pakai mic bisa masuk dari sana. Ketika Tuhan disalib dan di atas kayu, ketika kita berdiri di atas papan kayu, beban kita pasti kita akan jatuh. Harus ada pegangan. Tapi Yesus tidak berpegang. Apa yang jadi pegangannya? Yaitu paku yang menancap di dalam tangannya itu. Ketika saya merenung itu dan saya merentangkan tangan saya, ketika itu dirasakan, itu penderitaan itu tidak semakin lama semakin ringan, bebannya itu terus menarik luka di tangannya. Tangan yang kena paku ini, kalau badan ini semakin merosot, itu beban di luka itu semakin sakit. Dan saya menutup mata dan saya merentangkan tangan saya, dan tubuh saya semakin gemetar karena penderitaan itu, seluruh saraf yang ada itu menarik semua di luka ini. Lubang di tangan itu tidak sembarangan. Ketika saya merenungkan itu, betapa tubuhnya itu, tumpuannya bukan di kakinya sudah ada luka. Tumpuannya ada ditarik di lukanya yang ada di tangan. Itu yang paling sakit. Tuhan sudah mengosongkan dirinya, tidak ada apa-apa dalam dirinya, dan dia merasakan begitu sakitnya, seluruh tubuhnya, seluruh saraf tubuhnya tertarik semua. Tidak seperti begitu gemetar dan tidak tahu apa yang bisa dirasakan saat itu. Sangat sakit. Ketika Tuhan Yesus dicambuk, sakit. Tapi luka itu makin lama akan mereda. Tapi ketika lubang dipaku di tangan ini, dia menahan terus, semakin tubuhnya menahan untuk jatuh. Tumpuan yang di luka itu semakin besar, semakin sakit. Dan seluruh tubuh Tuhan itu gemetar menahannya. Dan
kematian sampai jam 3 meninggal, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Itu penderitaan yang paling berat. Saya tidak tahu, tapi itulah yang saya renungkan. Itu yang saya rasakan dan tubuh saya semakin gemetar. Jadi penderitaan itu semakin lama semakin berat sampai akhirnya lubang di tangan itu yang paling berat, saraf-sarafnya semua tertumpuk di situ. Bapak Ibu, kita akan renungkan kembali betapa berat. Pemahaman saya sangat terbatas, tapi saya sudah merasa betapa berat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau dibanding dengan kita, seberapa berat penderitaan kita. Karena corona, saya menyadari sekali jemaat semua mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kerja di pabrik di PHK, yang Grab berhenti, yang jualan sepi, bahkan yang ke pasar itu jualan tidak ke pasar. Ada semua mengalami banyak kesusahan demi kesusahan. Seberapa berat dibanding dengan pengorbanan Tuhan? Atau kita punya tekanan-tekanan dan masalah-masalah, seberapa berat itu kita rasakan? Lebih berat pengorbanan Tuhan. Kadang-kadang orang berkata begini, saya itu paling tidak bisa kalau dihina orang, diejek, diremehkan, harga dirinya terlalu tinggi. Penderitaan seperti itu sudah lewat sama Tuhan. Bahkan dikatakan, oh kalau saya bisa, kalau cuma diejek saya biasa aja. Tapi yang paling saya tidak bisa kalau saya dikhianati, apalagi orang yang paling dekat. Tuhan Yesus sudah lewat itu semua. Sebelum disalib sudah dikhianati, sebelum disalib dia sudah dilecehkan. Begitu banyak penderitaan kita sebanding dengan Yesus itu sebanding apa? Tidak ada apa-apanya. Jadi kita renungkan kembali apa yang kita alami saat ini, keberatan apa yang kita alami saat ini. Ingat pesan Tuhan tadi kita akan baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 tadi katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Jadi apa yang masih dipertahankan dalam hati Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mengeluh, kok saya mengalami seperti ini, Tuhan bagaimana ini? Itu karena kita masih ada yang kita pertahankan. Mungkin keinginan-keinginan kedagingan kita masih kita pertahankan. Mungkin dosa-dosa kita masih kita pertahankan. Karakter-karakter buruk kita masih kita pertahankan. Sehingga kita menghadapi kesusahan kita merasa begitu berat. Dan kita mengeluh sama Tuhan, kita bersungut-sungut sama Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan di saat ini, untuk kita bisa melewati hari-hari yang berat, katakan, jangan ada yang dipertahankan dalam hati kita. Semuanya dikosongkan. Semua dikosongkan. Keinginan-keinginan daging dikosongkan. Semua hal yang membuat kita bersungut-sungut dikosongkan. Ingat teladan dari Tuhan. Tuhan sudah mengosongkan diri. Karena dia mengosongkan diri sehingga dia bisa taat sampai di kayu salib. Karena kuncinya Tuhan Yesus mengosongkan diri. Mari kita akan menemukan hal ini. Seberapa besar kita memaknai tentang pengorbanan Tuhan. Seberapa besar kita meneladani untuk mengosongkan diri kita, untuk kita taat kepada Tuhan. Saya mengucap syukur, sekalipun mungkin pemuda-pemuda di sini yang pelayanan, masing-masing memiliki masalah-masalah yang dalam kehidupannya, tapi tetap semangat di dalam pelayanan. Ingat, di dalam kita terus semangat di dalam pelayanan, kita tidak bersungut-sungut dan kita tak melayani Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang terakhir tadi, dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus maksudnya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan berat, kita bisa mengosongkan diri, tidak ada yang kita pertahankan, terus kita taat, terus kita taat. Sekalipun rasanya berat, kita tetap ada dalam pelayanan. Sekalipun berat, kita mengucap syukur kepada Tuhan, terus kita taat. Dikatakan Tuhan melihat itu harga yang sangat besar, dan setelah itu seperti pujian tadi dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan semua, Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan
kita yakini, ketika Tuhan taat sampai kayu salib, kuncinya adalah dia mengosongkan diri. Dan ketika taat mengosongkan diri, Tuhan itu dipermuliakan. Jadi ketika saat-saat kita menghadapi kesukaran yang berat, kita taat, kita mengosongkan diri, tidak ada yang kita pertahankan. Terus kita taat, terus kita semangat, terus kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di situ pada akhirnya Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan akan mempermuliakan, Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Sehingga jemaat satu persatu akan dipulihkan oleh Tuhan, berkati oleh Tuhan, akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya itu akan terjadi kalau kita taat, kalau kita mengosongkan diri dan tidak ada yang kita pertahankan. Kita taat mengikuti jalan Tuhan. Di situ kita akan menemukan kemuliaan Tuhan. Itu saja firman Tuhan. Mungkin terbatas, saya minta musik. Mungkin terbatas pemahaman saya tentang pengorbanan Tuhan. Tapi setidaknya mari kita akan merenung kembali bahwa sungguhnya pengorbanannya sangat besar dan terlalu dalam untuk dimengerti. Kita akan naikkan satu pujian itu. Kemanakah aku dapat berlari?
tidak bisa dimengerti buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Tapi setidaknya kami boleh memiliki teladan di dalam Engkau Tuhan, untuk menjalani kehidupan yang tidak seberat Engkau Tuhan. Kami harus meneladani Engkau, untuk kami boleh mengosongkan diri kami, tidak mempertahankan hal-hal yang ada dalam kehidupan kami, agar kami bisa taat dan kami mencapai dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan sidang jemaat-Mu. Lalu firman di dalam hati mereka tetap berubah di dalam Tuhan. Mereka mendapat penghiburan dalam masa-masa yang sukar. Dan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian Bapak terima kasih, dan nanti Bapak Gembala tutup dengan doa. Kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini, pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bersama-sama menikmati ibadah online. Seberapa yang boleh menikmati ibadah ini, Tuhan akan berkati. Setiap kami akan terus diberkati, bahkan pelayan Tuhan diberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang sekarang ada di rumah, Tuhan juga akan berkati setiap mereka, pekerjaan mereka. Terlebih daripada itu, iman mereka semakin ditumbuhkan untuk semakin mengenal akan Tuhan. Bila kiranya setiap firman boleh disampaikan, boleh tertanam dalam hati mereka, boleh menjadi satu dasar hidup sebagai orang-orang percaya, mengosongkan dirinya. Penderitaan apapun yang dialami tidak akan membuat sungut-sungut, tetapi akan semakin hari semakin mengucap syukur karena Tuhan bersama-sama mereka. Nantiasa Tuhan menguatkan mereka, karena apalah artinya penderitaan kami tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, pagi ini kami akan menikmati berkat Tuhan dan akan terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama tadahkan tangan kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Begini firman Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita katakan